karena dengar kabar perihal itu yang penggerebekan di ilegal semalam. Nah, kabarnya katanya ada satu nama yang melibatkan nama seorang anak, seorang nama apa artis itu Pak, bener Pak, si Sean Azad, mau konfirmasi Iya kali betul. itu. Betul. Terus kalau boleh tahu sekarang posisinya beliau lagi masih ada di kantor BNN atau gimana Pak? Masih ada di BNN di Kuningan. Oh masih di BNN. Kalau boleh tahu kenapa masih ditahan di sana Pak? Atau mungkin ada yang bisa yang dibawa oleh beliau Pak? Nah, jadi gini, kan dari hasil operasi kita semalam, kita kan mengincer target kita itu sebenarnya pengedar atau pengecer yang biasanya menjual di tempat hiburan malam di THM. Nah, tadi malam itu jam 1 malam kita lakukan operasi di situ karena memang si PO kita ini rupanya dia datang ke situ dan mengedarkan di situ. Oh, di night clubnya itu Pak ya? Di Ilegal kalau nggak salah Pak. Di ilegal lah gitu ya. Oh iya, di kawasan Gajah Mada. Nah, anggota saya langsung merapat ke sana, langsung disergap dia, ketemulah dia di situ di salah satu ruang karaoke. Di mana di situ ditemukan di tasnya itu ada 1.000 butir ekstasi, kemudian berbagai paket-paket sabu yang sudah disiapkan ya, itu berbagai paket itu. Nah kemudian dari paket-paket itu ada yang sudah terjual oleh mereka. Nah kemudian kita interogasi, dia jual kemana saja ya kepada pengunjung, kemudian kita teslah pengunjung ini. Kita tes urin sesuai dengan yang disampaikan sama pengunjung tadi itu, pengecer tadi target kita itu, bahwa dia sudah jual di room karaoke itu. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan di situ. Nah, salah satunya ketemulah si Sean itu. Sean Azad itu Pak. Ternyata dia positif juga menggunakan sabu. Sabu dan ganja. Kalau dari repeat testnya itu menyebutkan di situ sebagai dia pengguna mengandung sabu dan mengandung ganja. Oh iya. Berarti sampai saat ini masih ada di BNN. Pihak keluarga sudah menjenguknya atau gimana? Enggak. Saya belum tahu karena saya belum dapat laporan dari penyidik saya. Karena begini, karena dia itu pengguna, karena kita temukan cuma hasil urinnya saja. Tidak ada barang bukti yang dia bawa, gitu ya. Dia hanya menggunakan. Maka kemarin tadi siang sampai jam 12 saya di kantor tadi, dia masih di asesmen, masih didalami apakah dia itu sebagai pengguna yang sifatnya cuma coba-coba, atau dia sudah sifatnya insensitif, mungkin karena pekerjaan dia pakai, gitu, karena itu pun doping juga itu, atau dia sudah nyandu, gitu loh. Nah, kalau dia sudah nyandu, itu ketentuannya dia harus dirawat inap, rehabilitasi rawat inap. Ya, tapi kalau dia masih coba-coba, dia belum nyandu, ya Pak, itu bisa direhabilitasi rawat jalan. Nah, sekarang ini tadi sampai jam 12 siang itu saya lihat masih di asesmen. Sekarang ini mungkin saya belum dapat laporan dari saya punya kepala bidang berantas belum laporkan ke saya. Oh gitu. Berarti belum ada kepastian dia masuk kategori apa ya Pak? Ya, tapi yang jelas pasti direhab. Oh itu, walaupun hanya rehab jalan lah gitu, bisa bilang seperti itu. Ya itu, gitu. Apakah rehab jalan atau rehab inap nanti tergantung hasil asesmen. Tapi yang jelas pasti direhab. Tapi jika tes urin tadi Bapak bilang ada dia pengguna ganja dan sabu-sabu, itu ada 2 jenis kan Pak ya? Bisa memberatkan juga nggak sih Pak? Saya kira walaupun dia jual, tapi kalau dia cuma sebagai pengguna, ya memang di undang-undangnya kita tidak bisa paksakan untuk dia disidik gitu ya. Gitu. Pasti saya naikkan ke jaksa, ditolak sama jaksa. Gitu. Tapi hasil pengakuannya si Sean sendiri itu dia menggunakan sudah berapa lama Pak? Nah, kalau berapa lama dia sudah sampai jam 12 tadi. Kalau dari hasil pemeriksaan dia sudah berapa lama saya belum dapat laporannya.
Tapi yang jelas hasil pembuktiannya bahwa dia menggunakan itu. Berapa lama saya belum baca dia punya laporan. Oh gitu. Oke, kalau gitu Pak cukup sekian. Mungkin besok aku bisa merepotkan Bapak lagi untuk update-nya Pak. Apa mungkin sisanya sudah dipulangkan atau mungkin masih di sana? Seperti itu. Boleh ya Pak? Boleh aja, tapi jangan terlalu cepat. Oh iya. Agak sore aja dikit ya, supaya sudah jelas. Karena saya kan butuh laporan dari ini kan. Siap. Itu kan ada 72 orang yang kita asesmen ini, itu kan kita bagi-bagi tuh. Kan banyak sekali yang harus kita periksa, asesmen. Jadi mungkin sampai malam ini mungkin mereka masih kebut. Nah, sehingga besok sudah bisa ambil kepastian apakah mereka ini wajib lapor. Kalau wajib lapor tuh berarti dia masih ringan ya. Dia tidak candu, nah wajib lapor saja. Tapi atau dia direhab. Rehab itu terbagi dua, dia bisa sebagai rawat inap atau rawat jalan. Pak, satu lagi, mungkin kalau wajib lapor itu biasanya berapa lama Pak? Mungkin dari hitungan minggu, bulan, atau berapa lamanya? Wajib lapor itu ya tergantung keyakinan penyidik. Biasanya ya dia kasih hampir sama dengan rehab. Dia bisa mungkin ya 2 minggu, 3 minggu dia lapor terus. Wajib lapor. Tapi kalau rehab itu biasa ketentuannya ada. Ya, rawat jalan itu antara 8 sampai 12 kali. Siap.